Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Aulia Nurma Febriana, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, Budaya Positif. Koneksi antar materi mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4 sebagai berikut. Budaya positif yang kita pelajari dan kita terapkan pada modul 1.4 dapat terwujud dengan dukungan adanya filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak. Maka bisa dijelaskan di sini koneksi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Selanjutnya, koneksi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu bahwa budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan kolaborasi seluruh warga sekolah dengan menyusun dan mensepakati serta menerapkan keyakinan kelas dan sekolah secara bersama-sama. Dan koneksi yang terakhir yaitu budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini saya merefleksikan budaya positif. Yang pertama, bahwa motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Yang ini diharapkan dalam penerapan kurikulum merdeka. Penjelasan dari hukuman dan penghargaan, bahwa hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan adalah suatu pemberian yang diberikan karena telah melakukan sesuatu atau pencapaian tertentu, memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Banyak dampak negatif dari pemberian penghargaan ini. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas murid. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau yang paling ideal, guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau dan juga manajer, maka akan berdampak kepada murid. Akan kita bahas satu-satu.
Apabila kita menjadi seorang penghukum, maka dampak pada murid yaitu murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri. Sedangkan ketika kita menjadi teman, maka murid akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada kita. Ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka dampak yang dihadapi murid nantinya bahwa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling ideal ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka dampak positif pada murid nantinya yaitu murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kasih sayang, dan kesenangan, juga penguasaan. Keyakinan kelas itu disusun oleh guru bersama murid, yaitu nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh kalimat dalam keyakinan kelas bersifat positif seperti ini. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Di dalam bagian ini dijelaskan bahwa penerapan segitiga restitusi melalui 3 tahapan atau langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada murid yaitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah yang kedua bisa kita ambil yaitu validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pernyataan yang kita bisa utarakan kepada murid kita yaitu, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, dan adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, yaitu kita menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan yang bisa kita utarakan kepada siswa kita, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dengan penerapan segitiga restitusi, harapan kita bahwa mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Dengan perkataan atau kalimat apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, siswa atau murid akan menemukan diri mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, murid atau anak belajar memecahkan masalah sendiri atau dengan bimbingan guru. Setelah merefleksikan budaya positif dan memahami belajar tentang materi budaya positif, hal-hal yang menarik yang saya dapatkan yaitu saya dapat belajar dan menerapkan posisi guru sebagai manajer dalam menghadapi murid. Saya juga dapat belajar dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Selanjutnya, hal-hal yang tak terduga yang saya alami atau saya ketahui dalam modul 1.4 ini bahwa pemberian hadiah atau penghargaan itu justru akan berdampak buruk bagi murid yang menerimanya. Di antaranya dapat merusak hubungan,
menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah ketika menghadapi permasalahan murid, saya memposisikan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Selain itu, disiplin positif kami laksanakan secara berkelanjutan untuk terciptanya budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering membuli temannya. Saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan langkah-langkah mengadakan wawancara dengan siswa tersebut, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang masih harus diperbaiki adalah posisi kontrol kita sebagai guru masih belum sebagai manajer, maka kita perlu belajar dan perlu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang paling sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai pemantau sebelum saya belajar tentang materi budaya positif ini. Perasaan saya saat itu adalah tindakan saya sudah sesuai. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi sebagai manajer dan lebih paham bahwa posisi inilah yang paling ideal dan paling tepat untuk murid kita. Jadi perbedaannya, tentu manajer lebih berpihak kepada murid dibandingkan dengan pemantau atau posisi kontrol yang lainnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ya, saya pernah, namun belum sempurna, hanya pada tahap validasi tindakan yang salah yang saya lakukan dengan menanyakan alasan kenapa seorang murid tersebut melakukan kesalahan itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan dan karakter murid dimanapun dia berada. Selanjutnya, saya menyusun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Judul modul Budaya Positif, nama peserta Diana Aulia Nurma Febriana, SPDI. Latar belakang dalam pelaksanaan aksi nyata ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik
di lingkungan sekolah kami. Selanjutnya, lini masa yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan sejawat, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas bersama murid, dan hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan tolak ukurnya yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Dalam kegiatan ini tentu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, dan juga kita butuh perlengkapan membuat keyakinan kelas. Ada karton, post-it, spidol, dan lain-lain. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dan rancangan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.